Ya, kali ini kita akan membahas contoh soal yang berikutnya ya. Contoh soal plat satu arah untuk soal yang kedua ya, soal yang kedua. Ya, soal yang kedua yaitu berupa plat cantilever. Plat cantilever dengan beban 4,9 kN per meter kuadrat, kemudian mutu beton dipakai mutu FC 20 ya, 20 MPa. Kemudian mutu baja yang dipakai adalah 300 MPa. Kemudian disiapkan tulangan diameter 10 dan diameter 6 ya. Kita mulai menghitung ya, penyelesaian pertama kita menghitung momen rencana yang terjadi ya. Momen rencana yang terjadi adalah berdasarkan kondisi strukturnya kan berupa berupa cantilever ya, struktur cantilever. Nah, struktur cantilever itu momennya itu adalah kalau dia ini kan beban merata ya, beban merata, maka momen yang terjadi berupa seperti ini ya, dengan tanda negatif. Ya, momen maksimalnya adalah setengah L kuadrat. Ini Q ya. Nah, Q-nya adalah QU ini, QU-nya ini yang kita pakai. Maka momen ultimate-nya adalah sebesar 15,3125 kN meter. Lalu kita hitung momen nominal ya, yaitu MU dibagi dengan koefisien beban sebesar 0,8 ya, koefisien momen ya. Nah, ketemulah angka 19,14 kN meter. Kemudian kita pakai untuk tulangan utama adalah diameter 10 ya. Kemudian selimut beton DS kita pakai 20 mili. Maka tinggi efektif D adalah 90 dikurangi 20 selimut beton dikurangi setengah dari diameter tulangan pokok ya. Setengah dari diameter tulangan pokok. Ini adalah tulangan diameter 10 ya, diameter 10 setengahnya ya. Nah, ketemulah angka 65 mili. Jadi gambarannya seperti ini ya. Nah, ini kalau ini nanti tulangan pokoknya, tulangan pokok. Kemudian ini adalah selimut beton, maka D adalah ini adalah D ya. Nah, D itu adalah seperti itu ya, posisi D. Total ini adalah H. Ya, hanya kan berapa? Hanya kan 90. Hanya 90. Ya. Kemudian kita hitung Rn ya. Kita hitung Rn. Rn itu rumusnya adalah Mn dibagi P kalikan D kuadrat ya. Nah, kemudian Mn itu dikalikan 10 pangkat 6. Itu supaya dia menjadi satuan Newton milimeter
Nah, ya. Dijadikan ini berarti ya, ini kali 10 pangkat 6 dalam satuan Newton milimeter. Ya, Newton milimeter. Kalau ini kan satuannya kilonewton meter. Jadi kalau dijadikan Newton kalikan 1000, di meter dijadikan milimeter kalikan 1000, maka totalnya kali 1 juta atau kali 10 pangkat 6. Kemudian kita hitung M kecil, ya. Kita hitung M kecil, yaitu FY dibagi 0,85 F aksen C, ketemu angka 17,647. Lalu kita cari rho aktual, ya, dengan rumus ini, maka ketemu rho aktualnya adalah 0,014. Lalu kita hitung rho min, ya. Kemudian kita hitung rho max. Lalu kita bandingkan antara rho dengan rho min dan rho max, ya. Nah, kondisinya adalah kondisinya adalah rho lebih besar dari rho min. Maka selanjutnya kita memakai rho untuk menghitung luas tulangan. Jadi rho ini yang dipakai adalah rho yang ini. Kalikan 1000, 1000 ini lebarnya, kemudian kalikan D, D-nya tadi 65. Ketemu luas tulangan yang dibutuhkan adalah 885 mm persegi. Kemudian hitung jarak tulangan yang dipasang, yaitu S. Jarak tulangan S adalah luas diameter tulangan kalikan 1000 dibagi AS. Ini adalah luas satu tulangan diameter 10. Ya, luas satu tulangan diameter 10. Satu biji tulangan diameter 10 itu luasnya 78,5. Nah, ketemulah jarak 88,7 mm. Kemudian kita pasang, kita pakai dengan jarak 75. Ya, jadi jarak di sini ini harus lebih kecil dari S yang kita hitung. Ya, 88,7 ini maksimal, jarak maksimal. Kemudian tulangan susut kita pakai 2% dari luas penampang. Ya. Luas penampang platnya adalah 1000 kali 90 atau B kali H. Ya, ketemu 180 mm persegi. Kemudian kita pasang, kita pakai diameter 6 jarak 150 yang mempunyai luas tulangan 188. Ya. Ini bisa lihat di tabel luas tulangan. Ya, bisa lihat di tabel luas tulangan yang tabelnya yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi diameter 6 jarak 150. Berarti ini diameter 6, kemudian jaraknya 150. Nah, ini jarak 150. Ketemulah dia luasnya adalah 188. Nah, ini ya. Ini ketemu luas 188 itu tadi dari sana. Nah, ini dia sudah lebih besar dari 180. Kemudian jarak maksimum adalah 810 mm atau 500 mm. Nah, yang kita pasang adalah 150. Berarti sudah memenuhi. Sudah lebih kecil dari jarak maksimum. Dan ini gambar penulangannya, ya. Karena momennya tadi, diagram momennya tadi di bagian atas, diagram momennya kan tadi di bagian atas. Ya, diagram momen. Maka tulangan yang kita hitung tadi ditaruh di atas, di bagian atas, di bagian serat atas.
Ini kalau kita bagi, ini bagian atas, ini bagian bawah. Ya, maka itu adalah dipasang di bagian atas karena momennya ada di atas. Ya, momennya ada di bagian atas. Ini tadi ya, yang ini diameter 10, jarak 65, kemudian ini jarak 150 kalau perencanaan kita, kemudian diameter 10, ini jarak berapa tadi? Diameter 10, jarak 75. Nah, berarti ini jarak 75. Ya, jadi ini jarak 75, ini jarak 150. Ya, ini adalah contoh untuk merencanakan plat cantilever. Ya. Berikutnya adalah kita merencanakan plat ya sistem satu arah tetapi dengan banyak tumpuan ya, banyak tumpuan. Tumpuannya banyak. Kalau tadi kan tumpuannya hanya satu atau sebelumnya tumpuannya hanya dua. Nah, sekarang kita tumpuannya ada banyak ya. Tumpuannya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Jadi menerus. Mutu baja, mutu beton adalah 20 MPa, mutu baja adalah 400 MPa. Besarnya beban adalah 3,6 kN termasuk berat sendiri. Kemudian beban hidup sebesar 10 kN per meter persegi. Ya. Pertama kita tentukan dulu tebal minimum platnya, tebal minimum plat. Ya. Karena plat itu ditumpu dengan peletakan sederhana, ya, peletakan sederhana, maka yang kita pakai adalah bagian yang ini dari tabel SNI, ya, ya tumpuan sederhana. Maka kita pakai adalah ini untuk menentukan tebal minimum, ya, ya ini tebal minimum, ya, ketemu 0,18 meter atau 180 mm kita ambil dengan jarak dengan tebal 200 mm ya. Ya, kemudian kita hitung tinggi efektif ya. Tinggi efektif kita anggap selimut betonnya adalah 20 ya, 30 ya. Tanpa memperhitungkan luas diameter tulangan yang nanti dipasang. Jadi kita anggap total 30 pengurangannya. Sehingga ketemu D sebesar 170 mm. Kemudian kita hitung pembebanan. Ya. Kita hitung pembebanannya, yaitu QU sebesar 1,2 kalikan QD ditambah 1,6 kalikan QL. QD adalah beban mati, QL adalah beban hidup. 1,2 adalah koefisien beban untuk beban mati, 1,6 koefisien untuk beban hidup. Maka kita dapatkan QU-nya adalah 20,32 kN per meter. Nah, langkah ketiga adalah menghitung momen plat. Ya. Menghitung momen plat. Untuk menghitung momen plat, kita pakai koefisien momen yang ada di SNI 2013. Ya, koefisien momen yang ada di SNI. Ya. Nah, di bagian tumpuan paling kiri, ya tumpuan luar atau bagian A itu koefisien momennya adalah 1/24. Kemudian lapangan paling pinggir, di lapangan bagian tepi koefisien momennya adalah 1/11. Kemudian tumpuan kedua itu koefisien momennya adalah 1/10. Tumpuan yang kedua dari pinggir, dari tepi. Kemudian lapangan dalam, ini lapangan bagian dalam namanya ya. Jadi ini lapangan luar, ini lapangan dalam. Nah, lapangan dalam semuanya 1/10.
16. Kemudian tumpuan kedua, ya, tumpuan yang kedua dan seterusnya ketiga, keempat, ini adalah 1/11. Ya, 1/11. Nah, untuk perhitungan, ini saya buat tabel seperti ini untuk posisi lokasi A, lokasi B, lokasi C, lokasi D, dan lokasi E. Ya, lokasi A ini berarti di tumpuan paling tepi. Kemudian lokasi B berarti di lapangan paling tepi, bagian lapangan bagian tepi. Kemudian di C berarti di tumpuan yang kedua. Kemudian bagian D berarti di lapangan tengah, lapangan dalam, lapangan bagian yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian bagian E adalah tumpuan kedua, ketiga. Ya. Kalau C tumpuan pertama, kalau A tumpuan tepi, maka yang E itu adalah tumpuan kedua atau tumpuan dalam. Ya. Kita coba perhitungan yang bagian A dulu. Ya, bagian A seperti ini, mulai dari MN, ya. MN adalah MU dibagi 0,8. Ya, MU-nya adalah 10,97. Ya. Sebentar, ini saya belum menuliskan ini ya, MU ya. Bentar. Ini harusnya MU-nya, MU adalah 1/24 dikalikan 20,32 dikalikan 3,6 pangkat 2. Nah, ini ya MU, ini MU ya. MU-nya adalah 1/24. 1/24 ini adalah koefisien yang ini ya, 1/24. Kemudian 20,32 adalah beban QU-nya. Kemudian 3,6 adalah 3,6 itu adalah ini bentangnya. 3,6 itu bentang dari baloknya, pelatnya, bentang pelat 3,6. Nah, jadi itu ya, MU adalah 1/2 koefisien kalikan Q kalikan L kuadrat. Ya, ketemu 10,97. Lalu hitung MN, kemudian hitung RN, lalu hitung M kecil, lalu hitung rho. Ya, hitung rho, lalu hitung rho min. Ya. Kemudian hitung rho min. Nah, ternyata setelah dihitung rho min, kondisinya adalah tadi rho-nya adalah 0,001. Sedangkan rho min adalah 0,004. Berarti posisinya adalah rho min lebih besar dari rho. Maka selanjutnya digunakan rho min untuk menghitung tulangan. Maka luas tulangan yang diperlukan adalah AS perlu rho min kalikan B kalikan D. Di 0,04 kalikan 1000 kalikan 170 ketemu 595 mm persegi. Kemudian kita coba pasang diameter 10 jarak 125. Dari tabel kita dapatkan luas tulangannya adalah 628. Nah, ini sudah lebih besar dari AS perlu. Ya. Kita cek jarak tulangan. Ya, jarak tulangan maksimum adalah 500 mm atau sedangkan jarak minimum adalah 100. Ya. Nah, kemudian kita cek ternyata maksimumnya adalah 600. Kemudian kita pasangkan 125. Berarti sudah memenuhi, sudah lebih kecil dari 600 dan dia juga lebih besar dari 100 atau lebih besar dari S min ya.
lebih besar dari S min. Kemudian tulangan susut 20% dari penampang luas penampang bruto, ya. Kemudian kita pasang diameter 8, jarak 125. Nah, ini posisi luas tulangannya, ya. Yang ini di bagian B adalah diameter 8, jarak 125. Kemudian yang ini, bagian ini, diameter 10, jarak 125. Ini, bagian ini, adalah diameter 8, jarak 125. Kemudian yang ini, diameter 10, jarak 125. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, sudah jelas ya? Sudah jelas atau belum paham? Atau tidak paham sama sekali sehingga nggak ada yang ditanyakan? Mana? Ya, sudah jelas ya. Gampang ya. Ya, kalau nggak ada yang tanyakan, berarti kita cukupkan saja pertemuan kita pada kali ini ya. Apa namanya? Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya dan saya akhiri ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi setelah liburan ya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.